dari berat badan. Jadi kalau 3 minggu itu kenaikan berat badan minimal 600 gram dari berat lahir. Ibu lahir 34 lahir. Berarti harusnya sekarang sekitar 4 kilo. Dedenya tilu genepnya. Nah, iya teh kalau ngangge dok atau ngangge asinnya nenek langsung. Nah kalau nenek langsung kan kadang kita nggak bisa ngecek ya berapa yang diminum ya. Beda kan kalau sama dot ya kan, kalau dot mah misalnya 60 cc habis berarti 60 cc. Kan kalau ngenot langsung kan nggak kelihatan ininya berapa. Oh ya pas iya dok kan unsur lah timbangan teh. Tapi udah tetap harus naik lagi sih bu ini namanya. Di rumah dijemurin tuh si dede. Dijemur tapi kadang mah Teh matahari. Ya, teh matahari. Nangisnya siapa bu? ya bisa. Ayah Tuhan tak ya? Ayah Tuhan. Kemarin ada konennya saya tanya. Ibu golongan darah ibu naonnya? Tapi yang baik. Nih, bapak naon? Kok kamu tahu apa? Jadi memang pertama yang harus kita evaluasi adalah kuning atau enggak. Kuning itu sebenarnya pertama kali terlihat di muka bu. Jadi kalau mukanya kuning itu sebenarnya nggak apa-apa, masih normal. Makin tinggi kadar kuningnya, kalau makin turun ke bawah. Nih kalau di dadanya kuning masih normal. Kalau di perutnya kuning masih normal. Yang nggak boleh itu kalau sampai di kaki. Nah, kakinya rada koneng, ibu ya teh. Jadi memang sebenarnya salah satu yang menyebabkan kuning itu bisa jadi memang kurang ASI, kurang dijemur, atau perbedaan golongan darah ibu sama dede. Biasanya kalau misalnya kurang ASI atau kurang dijemur, itu mah kan dia maksimal di 2 mingguan biasanya bu. Ini kan tos 3 mingguan ya kok masih tetap koneng. Paling mungkin adalah penyebabnya beda golongan darah ibu sama dede. Jadi seperti ada sisa darah ibu di tubuhnya dede gitu. Kata kayak benda asing, itulah yang menyebabkan biasanya dia kuning. Nah kuning inilah yang akhirnya menyebabkan berat badan dia seret, karena kalau semakin tinggi kadar kuning efeknya memang nggak akan dinamnya ke dede, tapi efeknya beratnya akan naik sesuai target. Jadi yang harusnya dia 4 kilo ternyata dia harus malah jadi 3,6 gitu, kurang 400 gram. Kalau saya sih tetap akan saran untuk dicek darah dulu, kita pastikan dulu kadar kuningnya aman atau enggak ya sebenarnya ini mah. Yang kedua adalah dia rada kembung nih bu perutnya. Sebenarnya sih kalau kembung itu seringnya penggunaan susu formula atau dot. Kalau misalnya pakai ASI, kalau kembung itu bisa jadi karena posisi nyusuinya kurang pas bu. Ibu kan neneknya kayak gini ya, harusnya mah bukan kayak gini bu, tapi gini. Nah perut ibu menghadap tuh menggigit kan, jadi perut ibu menghadap perut dede. Karena kalau kayak gini kan dia miring aja nih, miring kepalanya. Ini kan kosong, inilah yang masuk ininya masuk udara gitu. Jadi itu yang bikin jadi kembung. Yang kedua adalah sama saya mau diajarin cara senam. Senam ini gunanya untuk mengurangi kembung pada bayi. Caranya anaknya kita pegang tangannya, angkat tangannya ke atas, ini hitungannya sebanyak 8 kali. Dari sini ke pinggir sini sama, ini juga hitungannya 8 kali. Dari tangan ini ke kaki sini, ini juga hitungannya 8 kali. Dari sini ke sini, ini juga hitungannya 8 kali. Dari sini ke sini, ini juga 8 kali. Sama terakhir gerakan naik sepeda ya. Jadi ke atas, ke pinggir, ke bawah lagi, ke atas ini, sama gerakan naik sepeda. Ini diulang setiap kali sebelum mandi ya pagi. Namanya senam tuh dia ya. Jadi nanti diulang itu ya. Sama nanti harus belajar tangan nyipain tengkorak. Udah pernah belum? belum masih. Kunaon harus ya bu ya. Semakin bayi sering dikonstruksi, semakin bagus perkembangannya. Jadi dia nanti akan cepat miring kanan, miring kiri, cepat tengkorak. Ini mah dilakukan misalnya ibu lagi pakai lotion nih, minyak telon kan bagian belakang ya, sambil ditengkorak kan di lotionnya minyak telon. Udah gitu, udah sekitar 1 menit, ya balikin deh ya ini ke atas. Udah gitu balikin lagi deh, ya. Kita cek dulu ya kadar kuningnya ya, biar kita pastiin dulu aman atau enggaknya.